Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, anak-anak yang baik, laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling melengkapi. Nah, jadi laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik yang khas. Perbedaan ini memiliki tujuan khas untuk melangsungkan keturunan atau berkembang biak. Maka, perbedaan peran selain beranak cucu yang didasarkan pada perbedaan fisik didasarkan tidak menimbulkan ketidakadilan. Nah, bagaimana peran laki-laki dan perempuan menunjukkan kesetaraan derajat? Hari ini kita akan pelajari itu, ya anak-anak, tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, pada hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik mampu membedakan salah satu peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami makna Allah menciptakan manusia setara. Menurut Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18 dan ayat 20 sampai 23. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kesederajatan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan sebagai gender dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang Ibu menampilkan gambar-gambar di layar. Anak-anak silakan mengamati dan mencermati gambar tersebut. Setelah mengamati gambar di atas, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan penuntun sebagai berikut. Kegiatan apa yang biasa dilakukan perempuan di lingkungan masyarakat kita sesuai gambar yang dilihat tadi? Yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan laki-laki di lingkungan masyarakat sesuai gambar yang sudah dilihat tadi? Nah, ya anak-anak, kegiatan yang biasa dilakukan oleh perempuan pada gambar yang sudah diamati, yaitu memasak, mengurus rumah, dan mengurus anak. Sedangkan untuk laki-laki, bertugas bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap masyarakat dan budaya memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa kaum perempuan cukup mengurus pekerjaan di dapur, merawat anak-anak, dan mengurus rumah, sementara kaum laki-laki yang bekerja di luar rumah dan mencari nafkah.
Secara umum, masyarakat dewasa memandang laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan derajat yang sama. Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpendidikan tinggi dan melakukan kegiatan yang sama. Perempuan dapat melakukan pekerjaan di luar rumah dan laki-laki pun dapat mengerjakan pekerjaan dalam rumah. Anak-anak yang hebat, mari kita simak pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki sederajat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18 dan ayat 20 sampai 23. Silakan anak-anak membuka kitab suci dan membacanya. Baik anak-anak, setelah kita membaca kitab suci tadi, kita akan sama-sama mendalami kitab suci yang telah kita baca. Mengapa laki-laki dan perempuan dikatakan sepadan? Nah, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Kita ciptaan Tuhan yang paling istimewa untuk melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia. Perempuan dan laki-laki diciptakan setara, oleh karena itu kita tidak diperkenankan untuk saling merendahkan satu sama lain. Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan untuk saling menghargai, mengasihi, mencintai, saling melengkapi, saling menolong dalam suka dan duka. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Ibu ada menyiapkan beberapa pertanyaan untuk anak-anak merefleksikan terkait pelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran hari ini? Yang kedua, bagaimana sikap yang harus kamu miliki untuk menunjukkan kesederajatan perempuan dan laki-laki? Nah, anak-anak, setelah merefleksikan, anak-anak silakan membuat aksi dalam bentuk menyusun sebuah doa syukur. Buatlah sebuah doa atau puisi sebagai rasa syukur karena telah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan yang sederajat. Anak-anak, hari ini pelajaran kita telah selesai. Mari kita menutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga kami selalu saling menolong, saling mengasihi, dan saling melengkapi dalam hidup sehari-hari sebagai ciptaan-Mu yang istimewa. Demi kemuliaan nama-Mu, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.